Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dudung Sudirman. Kali ini kita kedatangan Samsung J5 Pro dalam kondisi mati total. Dan ini kebetulan sama usernya udah acak dangdut ya, acak kadut maksudnya. Ini mesin sama bodinya sudah dibuka-bukain ya. Jadi kita gampang ngeceknya. Terima kasih userku yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung pula, anjay. Lebeu. Oke, langsung saja ke inti permasalahan. Jadi ini adalah proses bagaimana cara kita mengecek handphone yang mati total alias modar alias tewas. Abaikan ya suara gugurusukan yang ada di sini, jadi tinggal fokus saja. Pertama-tama kita lakukan pengecekan secara aktif ya. Pengecekan dasar yaitu kita menggunakan bantuan USB charger ya. Jadi kita akan coba colokkan dicolokkan casannya ke konektor. Lalu kita akan ukur di bagian pivotnya ya. Pivot itu pivot ataupun konvet ya. Jadi kebanyakan teknisi mengeceknya di konektor ke baterai ya. Jadi konektor dari PCB ke baterai. Nah, di sini seharusnya kalau yang normal dia mengeluarkan tegangan 3,7 atau maksimal 4 ya. 4 volt. Sebab untuk arus pengisian charger output dari IC cas itu sebesar 3,8 ataupun 4,2 volt ya. Namun setelah saya coba colokkan casan, saya ukur di jalur baterai ini di pivotnya, dia tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Maka dari itu ini bisa dipastikan jalur pengisian tidak sempurna ataupun tidak normal ya. Jadi kita akan coba urut-urut. Jadi skemanya begini ya kakak-kakak, ibu-ibu, urutannya. Jadi kalian tinggal cek arus yang dari inputnya, yaitu dari konektor casnya. Kita coba ukur di sini, harus keluar dan wajib keluar 5 volt ya. Nah, seperti ini. Namun setelah keluarannya kita cek ke keluarannya, ini tidak ada ya, alias tidak keluar. Jadi maka dari itu, jadi ini udah fix ya, jalur pengisiannya kurang normal. Namun untuk di handphone zaman sekarang, sebelum kita ponis IC cas, kita ukur dulu. Biasanya ada IC protektornya, yaitu namanya IC OPP. Jadi biasanya ini protektor sebelum tegangan 5 volt masuk ke input bagian IC cas, maka dia akan diamankan dulu harus melalui dulu IC OPP. Apabila IC OPP bermasalah, maka otomatis charger pun tidak dapat menghantarkan arus ya ke IC cas. Lalu alangkah baiknya kita akan coba tes saja menggunakan power supply ya. Jangan lupa power supply-nya di angka 3,8 ya, 3,8 volt ataupun 4,2. Nah, ini saya akan ukur ya, goyang-goyang. Nah, ini power supply saya menggunakan 4,1. Sebelum tekan power dia sudah ampernya sudah naik ya, 0,05 miliampere. Jadi itu kemungkinan besar dia short kecil alias short halus. Kita akan coba cari di mana shortnya. Dan setelah kita cek menggunakan power supply, sebelum kita tekan tombol powernya, ampernya sudah naik duluan. Nah, ini adalah bagian IC OVV ya, bisa teman-teman lihat yang kecil di sana itu. Biasanya kalau untuk handphone Samsung seri J ini IC OVV-nya dekat sekali dengan konektor charger ya. Jadi kalau menurut skema, IC OPP ini adalah pengantar arus 5 volt yang nantinya akan disalurkan ke blok IC cas ya, input IC cas. Jadi IC OPP ini berguna sebagai filter ya ataupun protektor. Jadi sebelum korslet menuju IC, maka IC OPP dulu yang korsletnya ya. Jadi di sini kita akan coba pastikan lagi, kita akan ukur-ukur lagi di blok IC OVV-nya.
Kita setting multitester di skala kali 10, lalu tempelkan probe hitam ke ground, probe merah kita ukur bagian komponen di sekeliling IC OPP. Dan setelah saya ukur ya, setelah panjang lebar kali tinggi sama dengan volume, saya ukur di sini kebanyakan kapasitornya itu short ya, di sekeliling IC OPP short. Jadi cirinya untuk mengetahui komponen yang korslet adalah ketika kita ukur bolak-balik maka jarumnya naik semua ya. Namun di sini saya menemukan beberapa kapasitor yang short. Jadi untuk mengetahui IC ataupun kapasitor yang short, jadi untuk membedakannya cukup sederhana ya. Jika kita ukur di sekeliling input dan output IC tersebut shortnya cuma satu kapasitor, itu kemungkinan besar shortnya cuma kapasitor itu saja. Namun jika kita ukur di sekeliling IC, entah itu IC OPP, IC power, MMC, CPU, diukur dari kapasitor input ataupun outputnya short sekeliling, maka bisa dipastikan kalau dia itu short di IC ya. Jadi ingat ya, ilmu ya kan diperhatikan ya. Jadi kalau short di kapasitor maka yang shortnya cuma satu atau dua. Namun kalau short di IC maka kebanyakan short adalah komponen ataupun kapasitor, entah itu resistor yang sejalur menuju IC tersebut, entah itu bagian input ataupun outputnya. Oke, langsung saja coba kita eksekusi. Sebelum kita eksekusi, di sini saya menggunakan pinset, terus kita kasih peluk dulu supaya mudah mengangkatnya. Lalu untuk setelan blower di sini saya menggunakan blower Quick 850 A ya. Jadi ini model blower analog. Di sini settingan anginnya saya pakai angin 3, untuk panasnya 4 ya. Itu tergantung teman-teman ya, beda tangan, beda settingan ya. Kalau saya nyamannya di ukuran segitu ya. Oke, kita langsung coba cabut IC OPP-nya. Di sini kita akan cabut. Lalu sebelum kita, nah ini adalah proses pencabutan IC OPP ya. Nah, setelah kita cabut, kita rapihkan terlebih dahulu kaki-kaki bekas IC-nya. Oke, di sini kita akan rapihkan kaki-kaki IC yang tadi ya. Dikhawatirkan setelah kita cabut ataupun kepanasan, timah-timah yang ada di kakinya itu meleleh ataupun menempel ya, menimbulkan korslet lagi. Jadi pastikan kaki-kaki IC setelah kita angkat itu bersih sekali ya, bersih banget ataupun bersih saja. Yang penting tidak ada kaki-kaki yang bersentuhan, karena mereka bukan mukrim. Kalau sudah bersentuhan tentunya akan haram guys. Jadi kalau sudah haram itu akan korslet ya. Oke, kita bersihkan saja. Cukup teman-teman goyangkan menggunakan solder, entah itu solder yang matanya runcing ataupun solder IC untuk bersih-bersih seperti yang saya pakai. Itu terserah teman-teman saja ya. Jadi biar lebih enak kalau temang-temang membersihkan itu bagusnya pakai Goot Wicek ya. Ingat ya, Goot Wicek ya. Jadi penulisannya GOOT Wicek guys, Wicek. Oke, di sini sedang saya bersihkan. Lalu langkah selanjutnya, jika sudah dibersihkan, kita akan coba lakukan pengetesan ulang ya, menggunakan multitester ataupun power supply ya. Kita cek apakah dia masih short seperti tadi. Sebelum kita tekan power, dia udah ngangkat ampernya apakah belum. Jadi ini untuk lebih jelasnya, ini ciri IC OPP ini seperti ini ya guys. Maklum saya tidak punya mikroskop, saya hanya pakai yang manual seperti ini. Bisa temang-temang lihat di sini, itu adalah kaki, penampakan daripada kaki-kaki IC OPP ya. Nah, bentuknya seperti ini, dia sangat kecil sekali. Dan untuk ke pinggirnya kalau nggak salah 5 pin, namun ke atasnya 3 pin ya. Jadi totalnya 6 ya kalau nggak salah, bukan 5. Nah, inilah IC OPP nya yang saya angkat tadi, yang saya copot ya. Bisa teman-teman lihat di sini toh.
Nah ini ngeblur maklum lah. Nah yang penting jelas toh posisi dan dudukan IC-nya. Jika teman-teman ada IC-nya, langkah baiknya diganti. Namun jika tidak memiliki ataupun gak ada dari bangkayan lain untuk IC OPP-nya, ya ada solusi kedua, yaitu kita bypass alias kita jumperkan aja. Jadi ini IC OPP ini yang di sini. Jadi dia IC OPP itu untuk fungsinya mengirimkan arus input 5 volt ke IC cas ya. 5 volt dari konektor cas dia akan masuk dulu terlebih dahulu ke IC OPP, dan dari IC OPP akan disalurkan ataupun dihubungkan menuju IC charger ya. Oke, di sini kita akan coba tes lagi menggunakan power supply. Apakah dia masih short sebelum kita tekan power ataukah tidak? Seharusnya ini karena IC OPP yang short, seharusnya dia tidak tidak naik arus ampernya sebelum kita tekan power ya. Jadi di sini kita akan cek seperti tadi, tempel probe hitam dari power supply ke ground, dan untuk yang merahnya kita tempel menggunakan bantuan jarum ya, karena dia sangat kecil sekali toh. Oke, langsung saja kita akan tes. Di sini saya sudah coba colok-colok dan dia tidak short ya. Ini untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di power supply saya ya. Ini agak susah juga ya, maklum saya tidak ada tripod ataupun apa, jadi ini kameranya agak goyang-goyang toh. Nah ini seperti ini, probe hitam dari power supply kita tempel di ground, dan untuk yang merahnya di kutub positif daripada konektor baterai. Bisa dilihat dari situ itu IC-nya normal ya, tidak ada short lagi, dan ini dipastikan handphone ini sudah dalam kondisi aman ya, tidak ada short. Jadi untuk solusinya gimana sih bang, apa perlu kita ganti IC OPP-nya? Oh tentu tidak. Kalau kalian tidak memiliki IC penggantinya nggak perlu diganti, kita cukup bypass aja. Caranya jadi input ataupun arus masuk dari konektor cas sebesar 5 volt kita salurkan langsung menuju output dari IC OPP tersebut ya, karena tegangannya itu sama aja 5 volt. Bisa teman-teman langsung ke output IC OPP ataupun bisa langsung ke jalur P-bus yang ada di bagian mesin atas ya, itu sama aja. Nah ini kapasitor input ada 2 dan output ada 1 ya. Nah yang ini adalah output, input yang ini input ya, ini input 5 volt dan outputnya juga harus ada 5 volt. Jadi karena tegangannya sama, tidak perlu kita ganti IC OPP nya, cukup langsung kita bypass saja menggunakan kabel jumper ya, ataupun kalian teman-teman kalau jaraknya berdekatan seperti ini dikasih timah langsung pun tidak masalah ya. Oke, di sini saya menggunakan kabel jumper aja supaya awet, supaya enggak mudah ini lagi ya. Oke, kita akan coba jumper ya. Teknik penjumperan itu seperti ini ya. Jika teman-teman menggunakan timah gulung biasa, maka si kabel jumpernya harus dikerik dulu. Tapi karena di sini saya menggunakan timah dari Relief, dia untuk timah walaupun timah gulung namun ada fluknya yang bisa membuat dia langsung menempel di kabel jumper ya. Jadi tidak perlu kita kerik-kerik lagi toh. Oke, langsung saja kita solderkan saja supaya jalur pengisiannya ini normal ya. Oke, kalau tidak di jumper gimana bang? Kalau kita tidak di jumper dan tidak melakukan penggantian IC OPP, maka HP tersebut tidak akan bisa dicas walaupun kondisi menyala. Jadi ini solusinya cukup kita jumper aja ya. Kalau untuk IC OPP ini bisa kita jumper, namun alangkah baiknya diganti dengan IC yang baru. Cuman kita cari-cari di toko online pun agak susah ya. Jadi teman-teman harus memiliki bangkaiannya dari handphone yang rusak ya. Biasanya IC OPP itu untuk handphone sekarang pun banyak, entah itu merek Oppo, Vivo, Samsung dan Samsung itu sudah memiliki fitur seperti itu ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya, kalau yang teman-teman tonton ini dianggap bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen dan subscribe ya, dan bisa di share juga ke teman-teman.
Ini ya, saya videonya mungkin memang kurang jelas, namun untuk teknik dan segala macam penjelasannya insya Allah teman-teman mungkin cukup memahami ya. Jadi bila ada teman-teman yang kurang paham ataupun ingin bertanya-tanya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab semampu saya. Saya tidak menjanjikan jawaban saya akan betul dari setiap pertanyaan teman-teman, namun saya akan upayakan sebisa saya dan setahu saya. Kalaupun ada kasus yang ditanyakan dan saya bisa memberikan sharing ke teman-teman, itu alhamdulillah mungkin. Namun kalau tidak, seandainya kasus yang teman-teman pertanyakan itu agak cukup rumit, maka akan kita bedah kasus bareng-bareng toh. Dan ini penampakan setelah saya jumper seperti ini ya. Nah ini IC-nya dari konektor baterai, konektor cas, dia menuju kapasitor yang di situ, dan akan kita jumper dari kapasitor input ke kapasitor output yang ada di IC OPP ya. Oke, kita akan bersihkan. Sebelum kita rakit, kita akan rapihkan dan akan kita tes ya. Kalau tadi di menit pertama kita colokkan menggunakan charging, itu dia tidak bermasalah, tidak mau keluar outputnya. Namun kalau sekarang setelah kita cabut IC OPP-nya dan kita bypass seperti tadi, apakah dia akan keluar? Langsung saja kita lihat, kita tinjau ya guys. Kita colokkan seperti ini truk. Nah ini harus keluar di pibet ataupun konektor baterai positif, dia harus keluar 3,7 atau paling tinggi maksimal 4,2 ya. Oke, kita ukur apakah ada perbedaan. Nah ini sudah naik ya, sudah ada perbedaan. Kalau tadi kita colok ke IC cas, dia tidak ngangkat sama sekali di convertnya. Namun setelah IC OPP nya kita buang dan kita jumper, dia keluar tegangannya ya. Jadi syarat kerja tegangan untuk pengisian charging di handphone itu, syarat yang pertama dari pibas itu harus keluar 5 volt. Pibas itu ya ini konektor yang masuk dari colokan charging ya, dia harus keluar 5 volt nanti. Dan syarat kerja kedua di konektor baterai yang tadi kita tes itu harus keluar 3,7 atau maksimal 4,2 volt ya. Diingat saja ya ilmu dunia pengecasan ya. Jika seandainya inputnya masuk, IC OPP nya keluar 5 volt, namun di konektor baterai tidak keluar 3,7 voltnya, maka kita akan urut jalurnya kemana dia larinya. Jadi tinggal kita ukur aja input dari IC cas itu masuk enggak 5 volt. Kalau seandainya enggak masuk, maka tinggal di jumper saja. Kalau seandainya tidak masuk namun dari keluaran IC casnya tidak keluar 3,7, maka teman-teman tinggal dicari aja jalur outputnya ya, diukur satu persatu di mana dia tegangan hilangnya. Oke, langsung saja kita akan rakitkan seperti ini. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, sekali lagi jangan lupa berinteraksi di kolom komentar ya. Kalau ada teman-teman kurang paham ataupun ingin konsultasi seputar kerusakan handphone, itu harus tinggal di komen aja ya. Nah ini kita akan coba caskan dan seharusnya pengisiannya berjalan. Nah di sini keluar untuk pengisian arus casannya 0,5 volt ya, 0,5 ampere. Oke, itu normal karena baterainya kosong ya. Normalnya 0,6, 1 ataupun 1 ampere ataupun 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.